Businessman Opinion. Mitra bisnis, meski Pilpres baru berlangsung tahun 2024 mendatang, namun telah bermunculan kelompok-kelompok relawan yang mendukung calon presidennya masing-masing. Antara lain, sahabat Ganjar yang mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Kemudian dalam acara PAN, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyatakan siap maju Pilpres. Dan terbaru, relawan Anies mendeklarasikan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres. Nah, apa komentar serta saran Anda melihat fenomena ini? 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa sih ya. 2 tahun lagi kan ya, 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi ya mungkin mereka siap-siap ngumpulin duit dulu kali, atau ya menarik diri, atau bukan menarik ya, mempromosikan diri untuk partai-partai supaya memilih mereka, karena kan independen nggak bisa tuh, jadi mau harus dari partai. Nah, mungkin sekarang waktunya mereka untuk mempromosikan diri. Ada yang jujur mau bilang sendiri kalau dia jadi presiden, ada yang minta orang yang mengaku sebagai relawan atau mungkin pendukung untuk mempromosikan dia. Jadi ya udah biarin aja, karena masih lama juga, mendingan kita fokus di corona dulu yang masih banyak ini. Makasih. Ini 3 orang santun ya, mengajukan diri, mencalonkan diri untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat gitu kan ya. Semoga aja ada partai yang mau melirik salah satunya nih, 3 orang santun ini yang gak suka marah-marah tapi suka bekerja. Itu yang kita cari. Terima kasih. Ya, saya pikir kalau kita memilih presiden, kita pilihlah yang track recordnya bagus, selama ini kerjanya, backgroundnya bagus gitu loh, yang membangun negara, membangun rakyat. Karena presiden pilihan rakyat, jadi harus membangun rakyat, mayoritas semuanya harus dibangun. Itu aja kalau pilih presiden. Terima kasih. Ya, saya kira sah-sah aja ya mereka mulai mengelus-elus ayam jagonya masing-masing. Tapi intinya gini, saya kira kita sebagai pemilih harus pinter ya. Jangan lagi jualannya agama ya, suku, ras. Apakah mau begitu terus janji-janji palsu? Saya kira itu harus ada perbaikan ya. Kita lihat ke sebelumnya ya. Kita pilih dengan jual-jual agama, ujungnya apa? Ujungnya semakin pecah, ya nggak? Jadi itu nggak ada gunanya. Kita jualan ide ke depan dong. Orang udah jalan-jalan ke Mars, ya nggak? Udah tinggal sekian bulan di luar angkasa. Kita masih jualan begitu. Mau jadi apa? Jadi intinya pemilih harus pinter lah. Kalau kita tenggelam dengan isu-isu itu ya selamanya kita ditipu sama elit-elit begitu. Mereka cari kekayaan, kita yang bayar terus, kita yang cuci piring terus. Terima kasih. Sekarang lagi ramainya ya deklarasi presiden. Kalau Ganjar Pranowo sih cocok, karena sekali Banteng kan dulu presiden yang soal bertanda tentang partai, pokoknya dia si Ganjar suka diajak bercanda deh. Kalau Ridwan Kamil sedang bisa diajak kongko, diajak bercanda juga. Kalau Pak Anies suntuk, jangan deh. Kalau lihat dari raut wajahnya, susah diajak bercanda deh. Ya nanti kita lihat aja siapa yang akan menang ya. Nanti kalau pilihan presiden nanti 2024, saya hanya berharap jangan ada propaganda kebencian ya kayak zaman 2009 yang sebelumnya. Propaganda yang bersifat saya itu memecah belah sekali, bahaya sekali ya. Terus yang kedua, siapapun yang nanti jadi presiden 2024, saya hanya berharap jangan hanya ngomong masalah Pancasila tapi harus dilaksanakan. Bukan hanya bikin badan ideologi Pancasila tapi pelaksanaannya nol. Itu aja, terima kasih. Pendapat saya mah netral, maju, mendidik. Dulu saya pernah datang ke ini penjaga kuburan Ancol. Situ kan banyak pahlawan orang Tionghoa. Terus penjaga kuburan bilang,
Indonesia maju harus sekali-sekali dikasih keturunan Tionghoa memimpin. Kita gunakan otaknya, ya nggak, yang benar. Kan ada yang benar, ada yang enggak. Supaya bangsa kita lebih maju cepat. Itu negara kita adalah Pancasila. Kita harus adil, benar nggak? Supaya nggak ketinggalan jauh. Nggak seperti sekarang kacau. Ada halal, wah kacau deh. Saya melihat ini sebenarnya tidak sewajarnya terjadi. Karena apa? Karena masa pemerintahan hasil Pilpres itu baru berjalan 2 tahun ya, persis ya. Artinya Jokowi jadi presiden itu baru 2 tahun dari 2019 ke 2021 Oktober ya. Artinya presiden itu kan masa jabatannya 5 tahun. Kemudian Pilpres itu baru akan terlaksana di 2024. Ini tidak seharusnya terjadi dari sekarang udah mulai seru-seruan menggadang-gadangkan calonnya. Karena yang digadangkan calon itu kan pasti akan terpengaruh, padahal dia masih bekerja sebagai kepala daerah dan lain-lain. Nah, persoalannya sekarang, khusus kali ini, beberapa calon itu masa jabatan itu akan berakhir di tahun depan. Jadi dia nggak punya pilihan lain, dia harus tetap mencari cara untuk mempopulerkan namanya. Sehingga terjadilah situasi sekarang. Begitu satu calon kepala daerah mempromosikan dirinya entah dengan cara apapun juga, yang lain akan ikutan. Karena mereka melihat, wah ini curi start ini, bukan curi start kampanye, tetapi curi start mempopulerkan diri. Jadi apa boleh buat terjadi di situasi sekarang, padahal Pilpres masih 3 tahun. Harusnya ya 2022 akhir menuju 2023 itu baru mulai seru-seruan. Tapi inilah kenyataannya. Terima kasih. Kalau menurut saya sah-sah saja ya, wajar-wajar saja, karena memang konstitusi kita kan memang demokrasi ya, artinya periode dua kali periode. Jadi Pak Jokowi kalau toh memang amandemen ini terjadi 3 kali pun dia udah bilang tidak mau maju lagi. Meskipun nantinya berubah, artinya bahwa wajar-wajar saja di situasi sekarang ini mengajukan atau mempromosikan diri sendiri ataupun dengan relawan ataupun dengan billboard-billboardan, itu nggak masalah. Untuk 2024 oke, untuk 2028 oke, untuk 2032 oke, untuk 2029 oke, 5 tahun 3 kali 5 tahun itu sah saja menurut saya. Yang penting adalah masyarakat ya, kita semua ini bagaimana mencermati itu dan memilih calon pemimpin presiden berikutnya yang punya wawasan yang melanjutkan karya-karya Pak Jokowi sampai dengan saat ini. Yang pasti kalau kita mau maju, negara kita mau maju, harus berkiblat ke industri 4.0. Itu aja, terima kasih. Ya memang tidak masalah ya menyatakan aspirasi yang tertuang dalam benak masing-masing relawan, si A, si B, si C, itu terserah masing-masing. Cuma masalahnya kan memang jauh-jauh hari perlu dipertimbangkan siapa kandidat yang baik untuk menjadi pemimpin menggantikan Pak Jokowi nantinya. Bisa 2 atau 3 tahun sebelum kontestasi itu berlangsung. Cuma perlu digarisbawahi sekarang kan masalah penyebaran wabah COVID-19 ini kan belum selesai. Ini yang mengakibatkan rakyat kadang-kadang juga bingung dengan kondisi yang belum selesai. Kok kontestasi masih didengungkan? Kalau masalah COVID-19 ini tidak menjadi wabah, mungkin saya kira tidak masalah. 4 tahun sebelum kontestasi ini berjalan mereka mendengungkan capres A, B, C, D, itu tidak masalah. Karena yang perlu diminta tanggung jawab dari masing-masing kepala daerah yang dideklarasikan itu adalah tanggung jawab penanganan COVID-19 di masing-masing daerahnya. Apakah mereka betul-betul melaksanakan sehingga menjadi tolak ukur atau parameter yang baik sehingga rakyat bisa mendukung. Saya kira kontestasi tidak masalah, tapi dipertimbangkan COVID-19 belum selesai. Lebih baik fokus untuk penyelesaian wabah ini. Kalau udah selesai silakan kontestasi siapa yang terbaik untuk memimpin negara ini. Terima kasih. Ya, kalau soal capres atau
cawapres, caleg, pilpres, cawapres, caleg, pilkada atau yang lainnya itu kemungkinan di belakang layarnya settingan atau jabatan jabatan. Karena saya sendiri sudah ditawari ya, kan saya pengusaha migas dan batubara dan lain-lain pertambangan. Itu tiap dari zaman Orde Baru sampai sekarang tuh ditawari kalau mau jadi presiden tarifnya sekian, kalau menjadi menteri tarifnya sekian, kalau menjadi wakil presiden tarifnya sekian, sampai anggota DPR MPR dan ketuanya tarifnya sekian, sampai jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, lurah camat pernah ditawari dengan tarif sekian. Kalaupun yang gratis itu dari pengurus parpol dan keluarganya atau dari anaknya dan menantunya atau saudaranya mantan presiden atau mantan presiden itu bisa gratis karena KPU-nya nggak berani mintain duit gitu ya. Nah ini yang kemungkinan pemilu-pemilu tidak jujur di adan kriminal ini yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada pengumuman kandidat capres-capres deklarasi itu sudah tidak mengherankan. Nanti ujung-ujungnya juga pencoblosan pemilunya ada formalitas belaka, tapi di belakang layar itu yang lebih menentukan atau telah terjadi settingan atau jabatan. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu deklarasi itu adalah untuk cari duit aja. Kasihan itu kandidat. Pengalaman beberapa yang lewat itu kandidat sampai ngutang kemana-mana karena digadang-gadang tim sukses. Awalnya kualitas dan modalnya cekat, akhirnya dia ngutang kemana-mana dan bangkrut. Nah ini karena kondisi pandemi dan pekerjaan tidak ada. Ini kerjaan orang-orang tim sukses yang tidak ada kerjaan. Kasihan lah, kita udah tahu siapa sebetulnya kualitas yang bermodal. Nah nanti setahun kemudian barulah itu yang calon yang sesungguhnya. Kalau sekarang itu taruh duit aja tuh, awas tuh, hati-hati. Demikian dari saya, thank you. Menurut saya sih pendapatnya ini siapapun yang mencalonkan presiden saat ini untuk mendeklarasikan diri ya intinya nggak ada masalah gitu loh. Intinya kita sebagai masyarakat yang cerdas gitu dan merdeka, kita bisa melihat track recordnya yang masuk ini dari Pak Ganjar gimana, dari Anies gimana, dari Pak Ridwan sampai gimana. Intinya kita bisa lihat lah sejauh apa sih mereka membangun daerahnya sendiri pada saat posisi sekarang gitu kan. Kita bisa lihat track record ya. Asal jangan membawa yang sesuatu yang berhubungan dengan sara gitu lah. Intinya kalau mereka mendeklarasikan diri mencari dukungan nggak ada masalah gitu loh. Intinya kita mengerti benar sih kayak orang yang sangat sendiri ini kita pilih sebagai presiden kita gitu. Jadi menurut saya ya itu. Terima kasih. Saya pikir ini merupakan hak setiap orang ya untuk menjadi calon presiden, dan itu hal-hal yang bagus dalam demokrasi kita, mau dari Jawa Barat atau dari provinsi lain, dari tokoh pemerintahan maupun dari tokoh swasta, itu silakan saja. Tetapi mungkin KPU di sini harus hadir supaya apa? Supaya ada periode di mana sebenarnya para kandidat ini boleh mendeklarasi. Kalau tahapannya deklarasi ya, tapi kalau hanya kegiatan sehari-hari silahkan. Tapi kalau sifatnya deklarasi itu harus ada periodenya supaya apa? Supaya masyarakat ini nggak bingung, kita masih COVID, pandemik, kita masih membangun ekonomi, ada yang curi-curi start dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di negara yang lebih maju sebenarnya kan kalau lagi kampanye ya dimulainya ada bulan, ada periode tertentu gitu. Jadi tidak saat sekarang orang lagi cari nafkah malah disibukin dengan kegiatan-kegiatan pencitraan misalnya. Terima kasih. Kalau pendapat saya mengenai banyaknya relawan-relawan yang ingin mencalonkan calonnya, saya pikir kecepatan ya di masa pandemi saat ini gitu loh. Cuma kita juga menyadari bahwa politik itu atau kekuasaan itu membuat orang tuh tertarik gitu. Jadi kapanpun ada kesempatan orang mendeklarasikan, padahal sebenarnya masih terlalu jauh kalau kita bicara soal Pilpres 2024. Harusnya sih 2023 kita mulai bicara gitu, tapi namanya kekuasaan ya seksi dan orang bernafsu semuanya. Jadi lebih baik walaupun bebas-bebas aja orang untuk mendeklarasikan, cuma pada akhirnya ya sebaiknya sih tidak perlulah untuk saat ini. Kita fokus dulu bagaimana menekan pandemi ini dengan lebih baik. Terima kasih, itu saja. Ya, mendukung itu sah-sah saja dan boleh saja di alam demokrasi. Yang penting jaga terus persatuan dan kesatuan. Jangan saling bersaing yang tidak sehat sehingga akhirnya merusak kesatuan dan persatuan bangsa kita.
Kita sudah pernah punya pengalaman tidak enak tentang hal itu di pemilihan-pemilihan yang lalu. Jangan sampai terulang. Makasih. Menurut saya, kalau buat saya sih biasa saja fenomena seperti ini, karena saya sendiri kan sebelumnya pernah ditawarkan untuk jadi presiden bayar 20 triliun, untuk jadi menteri 50 miliar sampai 100 miliar, untuk jadi ketua DPR atau ketua MPR dan anggotanya itu sekian. Masing-masing itu dari zaman Orde Baru yang katanya upeti, kalau di zaman reformasi mahar gitu ya. Jadi karena saya pengusaha pertambangan migas dan juga batu bara, emas dan lain sebagainya, makanya saya sering ditawarkan ini. Bahkan saya rekam. Dan ini menunjukkan ini hanya gimmick ya, namanya perang. Kalau ada mau pilpres, pilcawapres, pilcaleg atau pilkada, karena di belakang layar sebelum pemilu pencoblosan itu dimulai, itu yang di belakang layar terjadi settingan atau jual jabatan dari zaman dulu sampai sekarang, atau dari pertama kali ada pemilu kemungkinan atau tahun 1955 sampai sekarang. Jadi saya sudah tidak heran permainan sandiwara politik di Indonesia ini ingin menciptakan tokoh-tokoh aktor politik ya, dan bukan negarawan, permainan seperti itu. Pada intinya kita negara demokrasi saja, karena kita sudah menjelang pemilihan untuk pilpres. Jadi masing-masing punya calon dan punya pendukung, itu sepanjang positif nggak ada masalah. Supaya rakyat juga bisa lebih tahu mana yang akan dipilih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.